Pengamat politik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menyoroti efek mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan situasi politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak Pilkada. Kepada Titik Kata secara eksklusif di Bilangan Serpong pada Senin 12 Agustus 2024, Adib melihat adanya turbulensi politik saat Erlangga Hartarto mundur tidak berdampak signifikan terhadap peta politik Pilkada serentak di wilayah Provinsi Banten. Sebab menurut Adib, mundurnya Erlangga lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, menurutnya, posisi Airin Rahmidiani sebagai bakal calon gubernur Banten tidak terpengaruh dengan situasi politik di internal Partai Golkar. Sebab kata Adib, momen pergantian ketum Golkar nantinya justru akan membuat partai berlambang beringin itu bisa berlari kencang. Dengan demikian, kalau saya mengamati Banten, berpeluang kecil Airin itu misalnya dalam tanda kutip di barter politik gitu menurut saya. Karena apa? Sokongan Golkar ini kan di berbagai titik simpul lokasi kan? Kalau kita bicara Banten adalah bagaimana mesin Golkar bisa menjadi lumbung suara juga selain misalnya Jawa Tengah, Jabar gitu. Jadi apalagi lokasi-lokasi prestisius yang bisa diandalkan itu, Golkar saya kira tidak akan menafikan realitas politik yang ada. Tentu saja saya masih yakin figur-figur potensial itu tetap dimajukan. Ini menurut saya hanya tinggal tunggu waktu, karena memang ini kan sebenarnya pertempuran di atas, kalau sudah selesai pasti akan ditarik ke bawah. Intinya adalah sebenarnya ini kan menjadikan PDIP menurut saya musuh politik bersama. Adib memperkirakan peta koalisi di Pilgub Banten akan berubah, sebab katanya Partai Golkar yang merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju, KIM, saat di pemilihan presiden memiliki porsi dan bargaining yang cukup besar. Di sisi lain, Adib menyampaikan beberapa catatan penting mengenai sosok Airin yang memiliki peran besar dalam kontestasi politik tingkat nasional, yang menjadi pertimbangan elit politik pusat untuk tetap meloloskannya diperebutkan kursi Banten 1. Dan perlu dicatat misalnya, kalau memang asumsi, kalau memang prediksi, analisa perkiraan bahwa Golkar itu, dalam tanda kutip ya, memang diambil oleh atau kekuatan politik Pak Jokowi masuk, itu sangat menguntungkan Airin. Dalam hal apa? Politik itu ada politik balas budi. Dan perlu saya kasih catatan misalnya, Jokowi juga tidak akan semena-mena dalam tanda kutip gitu dalam kebijakan politiknya dia. Airin itu pernah menjadi ketua TKD yang memenangkan Jokowi di 2019. Itu jelas terbukti saat Banten semuanya kalah. Itu ketuanya Airin. Ketika afiliasi Prabowo Gibran, ketua TKD provinsinya juga Airin. Saya kira prestasi seperti itu tidak akan dinafikan oleh Jokowi. Makanya saya masih berkeyakinan bahwa Airin itu peluang besarnya bisa maju masih sedemikian terbuka lebar.